Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya memberikan tips tentang cara membuka mata batin dengan meditasi. Sebenarnya pada intinya semua orang bila mempelajari keilmuan apapun, bila ingin mempelajari dengan cepat, harus ada yang membimbing. Meskipun Anda tahu tata caranya, tahu doanya atau mantranya, tahu ilmunya, pengetahuan itu entah dari seseorang ataupun membaca di buku, tetapi tidak ada pembimbingnya atau gurunya, nggak bakalan bisa. Kenapa? Karena yang dibimbing itu adalah sukmanya, bukan raganya, bukan jasadnya, bukan akal pikirannya. Nah, kalau tidak ada yang membimbing, pasti tidak bakalan bisa menembus ke alam gaib. Oke. Malam ini saya hanya memberikan tips saja tata cara mempelajari ilmu gaib, yaitu membuka mata batin dengan cepat. Nah, bila dipraktekkan di rumah sendiri 50-50. Nah, 50-50 itu 50% berhasil dan 50% gagal. Kenapa? Karena tidak ada yang membimbing, tidak ada yang membimbing sukmanya, kecuali datang ke tempat kami atau menghubungi kami untuk belajar dengan cara jarak jauh maupun datang. Itu nanti saya yang membimbing, maka metode ini dipelajari dengan cepat. Oke, sekarang saya bahas tentang pemahaman terlebih dahulu sebelum mempraktekkan meditasi. Karena pembelajaran membuka mata batin dengan cepat, menurut saya pribadi hanya dengan meditasi. Nah, sebelum kita praktek meditasi, kita harus pahami terlebih dahulu ilmu yang kita pelajari, yaitu dengan ilmu gaib, ilmu terawangan, ilmu untuk mengetahui makhluk Allah yang gaib, ilmu untuk mengetahui fenomena-fenomena gaib yang ada di sekitar kita. Nah, pemahamannya apa? Yang pertama, pemahaman dasar adalah unsur-unsur manusia. Manusia yang saya bahas adalah saat Allah menciptakan makhluk manusia, bukan manusia yang tercipta di era milenial ini, di era zaman sekarang ini. Karena kalau manusia tercipta di era sekarang ini, prosesnya melalui perkawinan. Tetapi nenek moyang manusia pada saat Allah menciptakan manusia yang pertama kali tanpa adanya perkawinan. Karena memang Allah menciptakan manusia yang pertama. Nah, dikawinkan sama siapa? Nggak ada. Jadi itu kehendak Allah. Jadi manusia yang diciptakan Allah yang pertama, yaitu Nabi Adam, terbuat dari tanah. Nah, tanah liat itu dibentuk sebagai raganya terlebih dahulu. Bila udah tercipta raganya, baru diberi nyawa atau roh. Nah, setelah dikasih roh, baru dikasih jiwa. Nah, jiwa itu adalah sukma. Berarti manusia tercipta dari 3 unsur.
ada jasad, ada roh, dan ada sukma. Bisa dipahami ya. Jadi beda dengan manusia yang tercipta zaman saat ini, sekarang ini, melalui proses perkawinan. Ya. Bertemunya sperma laki-laki dibuai oleh sel telur, maka terjadi manusia. Harus proses perkawinan. Nah, saat manusia yang pertama, yaitu Nabi Adam, tanpa adanya perkawinan, jadi langsung Allah membuat raganya manusia dengan tanah bahannya, lalu dikasih roh, maka hidup, lalu diberi jiwa, dia bisa memiliki rasa, ada rasa, memiliki rasa, memiliki rasa, memiliki hati nurani, memiliki jiwa. Itu yang dinamakan manusia yang sempurna. Sedangkan jin diciptakan Allah, bahan yang digunakan adalah api. Dengan bacaan kun fayakun, jadilah, yaitu jadi jin. Dan gaib. Kenapa dikatakan jin itu gaib? Karena jin itu tidak memiliki bentuk yang pasti seperti halnya manusia. Jin itu tidak memiliki bentuk kasar, itu dikatakan gaib. Ya, jadi bisa dipahami pemahaman dasar. Jadi tipsnya yang pertama saat mempelajari ilmu gaib dengan cara meditasi, yaitu kita harus paham materinya. Nah, kita harus paham jati diri kita. Kita harus paham unsurnya manusia kita itu apa saja. Kalau udah paham, selanjutnya kita mengenal unsurnya jin. Apa yang kita lihat, tujuan kita untuk melihat alam gaib, untuk melihat gaib. Kita harus tahu unsurnya terlebih dahulu sebelum mengarah ke sana. Unsurnya dari apa? Nah, kalau udah mengetahui hal itu, baru kita praktek meditasi. Nah, jadi tips yang pertama yaitu pemahaman antara mengenal jati diri kita, unsur manusia, dan mengenal unsurnya gaib. Pemahaman yang kedua atau tips yang kedua adalah tata cara meditasi yang benar. Oke. Tata cara meditasi yang benar menurut di Padepokan Sekar Pawitra. Tata caranya duduknya seperti ini, bersila. Ya. Posisi tangan, ya, ada yang seperti ini. Yang pertama jempol ditekan di jempol, dan yang kedua seperti ini, dan yang ketiga seperti ini, sesuai dengan kenyamanan Anda saat duduk. Nyamannya bagaimana? Apakah seperti ini, apakah seperti ini, apakah seperti ini, ya. Tetapi rata-rata orang lebih nyaman seperti ini. Tapi kalau saya pribadi, caranya seperti ini. Bedanya apa? Ini ada bedanya. Ya, kalau seperti ini, kita membuat pagar perlindungan. Ya. Yang kedua, seperti ini. Yang tangannya seperti ini ya. Ini seperti ini. Ini adalah mengunci. Bedanya apa pagar dengan mengunci? Nah, kalau pagar berarti kan ada energi yang melindungi badan kita. Ya. Tapi kalau mengunci, gaib tidak bisa menyerang kita. Karena gaib itu udah terkunci. Tapi kalau membuat pagar, nah badan kita udah terlindungi sama energi gaib. Pasti ada serangan, lawan bisa menyerang tapi tidak bisa. Nah, tapi kalau kunci, gaib langsung terkunci, gak bisa menyerang kita, melainkan dia udah terkurung dengan sendirinya. Nah, yang terakhir seperti ini. Ini adalah melambangkan pasrah kepada Allah. Ini bentuk lafaz Allah. Tangan kita seperti ini, tandanya tidak bisa apa-apa.
manusia tidak bisa apa-apa, lemas ya, pasrah. Nah, itu fungsinya. Oke, kalau saya seperti ini ya, saat bermeditasi, duduk bersila seperti ini dan tangan seperti ini, lalu mata dipejamkan. Saat mata dipejamkan, pikiran pasti berjalan. Nah, kita jangan mengikuti pikiran. Saat kita memikir apapun, abaikan saja. Jangan dipikir hal itu. Pikiran kita jangan dipikir. Ya, abaikan saja. Jadi kita hanya duduk diam dan mata terpejam. Dan mata terpejam ini lalu menikmati suasana di sekitar. Misalkan di sekitar kita suasananya sepi, kalau malam hari pasti sepi ya. Mending kita nikmati aja suasana itu. Ya, kita nikmati suasana itu. Misalkan di keramaian, di tempat Anda nggak sepi seperti ini, melainkan banyak orang yang berbicara, atau ada suara kendaraan atau ada suara lain, nikmati suara itu. Bagaimana cara menikmati? Ya diam saja. Nah, bila kita udah menikmati suasana yang di sekeliling kita, maka timbul yang dinamakan rasa tenang. Kita menemukan ketenangan. Di badan kita menemukan alam ketenangan. Nah, alam ketenangan itu yang dinamakan hening. Ya, bisa dipahami ya. Jadi tips yang pertama adalah mengenal atau memahami tentang jati diri manusia, unsurnya manusia dan unsurnya jin atau gaib. Tips yang kedua, tata cara meditasi. Tata caranya meditasi duduk seperti ini dan tangannya ada 3 macam sesuai dengan keinginan. Nah, setelah paham dengan tata cara meditasi, tips yang keempat yaitu melaksanakan meditasi. Ya, setelah kita udah tahu cara meditasi, lalu kita laksanakan meditasi itu. Tipsnya yang keempat. Caranya apa? Menikmati suasana yang ada di sekitar kita. Nah, bila setelah kita nikmati suasana yang ada di sekitar kita, dengan sendirinya fenomena alam gaib itu akan nampak. Alam gaib mulai terbuka, penghuni gaib mulai terlihat dengan sendirinya secara sedikit demi sedikit, sesuai dengan karakter kita untuk bermeditasi dan mengendalikan akal pikiran. Bila kita terpengaruh oleh pikiran kita yang berjalan, maka kita tidak bisa melihat fenomena alam gaib itu. Tetapi kalau kita menyukai, menikmati dan mengabaikan pikiran kita itu, maka dengan sendirinya alam gaib itu bisa menampakkan diri tanpa kita perintah, tanpa kita niatkan untuk melihat. Ya, jadi alam gaib itu atau penghuni gaib itu dengan sendirinya muncul atau nampak dengan sendirinya. Nah, pertanyaannya, alam gaib itu yang muncul dengan sendirinya atau jin yang sempat nampak dengan sendirinya? Apakah itu bukan halusinasi saya? Apakah itu bukan visual saya? Apakah itu bukan bayangan saya? Ya, pasti itu pertanyaan yang ada di dalam pikiran Anda. Ya, kenapa itu yang ditanyakan? Jangan ditanyakan. Kalau udah terlihat alam gaib atau makhluk gaib, langsung buktikan saja terlihatnya di mana. Misalkan terlihat di situ, kita buktikan di situ, dicek energinya gimana. Ada energi gaib apa tidak? Kalau tidak, itu berarti visual kita. Tetapi kalau ada energi gaib, berarti itu adalah kenyataan saat kita lihat meditasi.
Sebelum kita memberikan kata-kata atau memberikan misalkan yang kita lihat itu adalah visual saya. Nah, kalau kita udah bilang itu adalah visual, berarti kita harus paham tentang visual itu apa. Misalkan visual berarti sesuatu yang kita ada-ada. Yang dinamakan yang kita ada-ada berarti timbul di pikiran kita. Sedangkan yang kita lihat itu muncul dengan sendirinya atau kita pikirkan sebelumnya. Kalau kita pikirkan dan tercipta visual, berarti memang itu visual Anda. Tapi kalau tidak tercipta visual, melainkan tiba-tiba ada, berarti itu adalah kenyataan. Sama halnya kalau halusinasi. Halusinasi itu tercipta karena pikiran juga. Karena pikiran kita udah merekam memori, entah itu kata-kata dari seseorang atau melihat tayangan di YouTube atau di televisi, sehingga timbul halusinasi saat praktek, yaitu di pikiran. Nah, berarti itu kan bukan kenyataan, masih menggunakan pikiran. Ya, bisa dipahami ya. Jadi saat kita melihat fenomena gaib, saat kita melihat alam gaib itu, kita tidak menggunakan akal pikiran, melainkan alam gaib itu terbuka dengan sendirinya. Dan fenomena gaib yang muncul itu muncul dengan sendirinya saat kita melakukan meditasi dengan benar. Dengan benar yaitu gimana? Dengan posisi sempurna, duduk sempurna dan posisi tangannya sempurna, lalu mata terpejam dan menikmati suasana di sekeliling kita. Kemudian ada penampakan-penampakan yang muncul, alam gaib yang muncul. Baru kita membaca etika. Kita beretika. Jadi kita tidak menggunakan doa ataupun mantra, kita juga tidak menggunakan ritual. Seperti halnya kayak bakar dupa ini adalah untuk bukan menembus alam gaib, bukan untuk melihat gaib, melainkan kalau dupa ini adalah suatu alat ya kan. Dupa itu kan kita sebut alat, suatu benda yang bisa mengeluarkan aroma wewangian. Nah, aroma wewangian itu bisa digunakan untuk bermeditasi karena mengeluarkan aroma wangi, aroma terapi. Jadi meditasi itu kita bisa nyaman, bisa tenang, enak gitu. Nah, kalau memang alat ini bisa digunakan untuk menembus alam gaib, berarti kan kita harus mengetahui ilmunya terlebih dahulu. Ilmunya gimana? Kalau kita tidak mengetahui ilmunya, meskipun bakar dupa nggak bakalan bisa. Tapi kalau kita udah tahu ilmunya, meskipun bakar dupa ataupun tidak bakar dupa itu pasti bisa, meskipun tanpa alat bisa. Jadi tujuannya dupa ini adalah aromaterapi untuk membuat kita bisa hening saat meditasi. Itu aja. Ya. Jadi meditasi yang sempurna yaitu suasananya harus tenang dan kita bisa menikmati suasana di sekitar. Baru terlihat fenomena alam gaib dan penghuni alam gaib. Bila udah terlihat, baru kita membaca etika. Nah, ilmu ini sangat simpel, mungkin dipraktekkan di tempat Anda, mudah tata cara seperti ini, tapi tidak semudah yang Anda bayangkan. Karena mempelajari ilmu tanpa ada bimbingan gak bakalan bisa. Tapi kalau Anda bereksperimen, silahkan dicoba. Yaitu 50-50 menurut saya, tanpa ada bimbingan. Tapi kalau Anda ingin mempelajari ilmu gaib dengan serius, harus ada guru pembimbing. Ya, jadi saya tidak menyarankan mempelajari ilmu gaib di Padepokan Sekar Pamitra. Cuma intinya
semua mempelajari keilmuan itu harus ada yang membimbing, biar kita bisa menerapkan ilmunya itu dengan cepat. Nah, kalau di Padepokan Sekar Pawitra dengan cara meditasi saja. Caranya seperti itu. Nah, bila dibimbing pasti cepat, dalam jangka waktu 2-10 menit pasti bisa. Nah, tapi kalau bukan bimbingan atau mempelajari dari YouTube, ya kita memang harus bereksperimen, kita harus telaten untuk mempelajari dan sering-sering mempraktekkannya, baru bisa nanti. Oke. Tips yang terakhir, saat melihat alam gaib atau penghuni alam gaib, buktikan sedang terlihat di sana. Kita cek di sana energinya gimana, ada energi gaib apa tidak. Kalau misalkan ada, berarti itu adalah kenyataan apa yang kita lihat. Karena gaib itu adalah energi. Energi bisa dinyatakan dengan cara ilmu tarik pusaka bisa berbentuk sebagai pusaka ataupun batu. Bisa dimanifestasikan kalau energi. Kalau gaib berarti bisa ada energinya dan bisa dimanifestasikan. Tapi kalau visual, halusinasi, bayangan itu tidak ada, berarti tidak ada energinya. Bisa dipahami ya? Oke. Malam ini cukup tips-tips dari saya, semoga bermanfaat. Semoga tips-tips saya ini bisa dijadikan gambaran bagi Anda yang ingin mempelajari ilmu gaib. Oke. Sementara cukup di sini. Bila Anda ingin mempelajari ilmu gaib, ingin mendapatkan bimbingan yang sedetail-detailnya, nah, bila Anda yakin dengan Padepokan Sekar Pawitra, segera hubungi di Padepokan Sekar Pawitra. Kita bimbing secara detail, pemahaman dan praktek. Jadi tidak kita lepaskan begitu aja. Kita pantau, kita bimbing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.